Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan seluruh dinas yang sudah hadir dan teman-teman saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dali. Saya dari Desa Warsabelon Kecamatan Talun yang hari ini akan memaparkan tentang membangun desa, sadar legalitas dan izin edar produk. Mangga. Oh iya. Jadi di sini kenapa saya bikin judulnya seperti ini? Saya melihat beberapa kasus bahwasanya masih banyak pelaku usaha yang notabene itu mereka tidak mengetahui bagaimana caranya agar mereka itu yang memiliki usaha tersebut bisa memiliki izin usaha dan juga izin edar produk itu sendiri. Makanya kenapa saya ambil titik terkecilnya itu adalah desa. Kenapa desa? Karena setiap desa itu pasti di dalamnya ada beberapa pelaku usaha. Peran penting kita sebagai orang yang memang notabene itu paham dan memahami betul tentang bagaimana membuat proses perizinan tersebut, mau gak mau kita harus terjun dan langsung bertatap muka dengan para pelaku usaha tersebut. Tahun 2019 itu saya melakukan tatap muka secara pribadi, door to door kepada setiap pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Di tahun 2021 setelah saya mendapatkan sertifikat halal dari UIN Bandung, saya mencoba untuk masuk ke beberapa kecamatan desa dan melakukan secara workshop atau pemberian materinya bersamaan. Nah, ini judulnya membangun desa sadar legalitas usaha dan produk untuk UMKM demi menunjang perekonomian masyarakat. Next. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya desa merupakan salah satu bentuk dari komunitas kecil yang merupakan suatu kelompok hidup kecil yang menetap dalam suatu wilayah yang tetap. Desa mempunyai pola perkampungan yang mengelompok padat dan penduduknya menetap sepanjang musim, terutama desa yang memiliki potensi UMKM-nya. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, apalagi khususnya untuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dari instansi terkait untuk membantu para pelaku usaha agar mereka mampu menjadikan usahanya dikenal oleh banyak orang dan bisa naik kelas sehingga mampu menopang perekonomian desa dan mampu memberikan sumbangsi untuk negara. Berdasarkan hal tersebut, kami berencana membuat gerakan membangun desa sadar legalitas sesuai dengan anjuran peraturan pemerintah. Di sini pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha berbasis resiko. Kenapa di sini ada keterangan pemerintah Republik Indonesia? Dulu pelaku usaha ketika ingin melakukan atau membuat perizinan, mereka harus datang bolak-balik ke dinas terkait, apalagi yang posisinya jauh dari tempat pemerintahan. Ketika datang ke dinas terkait, kemudian mereka itu kekurangan berkas, ada kesalahan penginputan data, mau gak mau mereka harus pulang lagi ke rumah melengkapi berkas tersebut. Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha berbasis resiko, di sini pemerintah mempermudah, pemerintah mempersingkat dan mempercepat akses perizinan yang namanya OSS RBA (Online Submission Single). Di sini, setiap orang pelaku usaha yang ingin mendaftarkan legalitasnya, maka mereka cukup hanya datang, membawa KTP, kemudian data usaha, mereka langsung bisa diinputkan data usahanya. Next. Tujuan dan sasaran. Tujuan dari inovasi ini sendiri adalah pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum. Kenapa? Karena kasus yang terjadi di luar sana ketika adanya, mohon maaf, orang-orang yang berjualan di area pinggiran jalan yang notabene mungkin tanah tersebut bukan tanah miliknya, ketika adanya Satpol PP berkunjung dan datang ke situ tanpa adanya legalitas, maka dianggap usaha tersebut usaha yang ilegal. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembangunan yang belum memiliki legalitas usaha karena ketidaktahuan mereka dan mungkin karena merekanya tidak mau pusing
bahwasanya yang penting saya jualan dapat untung, selesai. Produk yang dihasilkan belum memiliki izin edar. Banyak juga produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha kita itu tidak memiliki izin edar seperti PIRT ataupun BPOM. Kemudian sesudah perubahannya, setelah kita melakukan inovasi tersebut, desa akhirnya memiliki data real pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha memiliki izin dan memiliki izin edar yang siap diedarkan. Next. Nah, hasil dari inovasi ini sendiri adalah mendukung pemerataan dan percepatan program pemerintah. Program ini sempat digadang-gadangkan pemerintah pada tahun 2021, yaitu Cirebon Halal. Itu adalah rancangan program dari Pak Bupati yang memang dilaksanakan waktu itu di Pasar Batik. Saya sendiri ikut sebagai peserta program percepatan produk halal di Cirebon. Kemudian program ini juga dibantu oleh pemerintah, yaitu waktu tahun 2020 kemarin di Gedung Sate. Ridwan Kamil itu mengusung 1.000 pelaku usaha dengan NIB gratis dan halal. Jadi hal yang saya lakukan itu membantu program pemerintah. Supaya apa? Supaya pemerintah yang tadinya tidak bisa terjun ke wilayah terpencil, saya bantu dengan inovasi yang saya lakukan. Mudahnya pengguna dan user dalam akses data-data secara online. Apa maksudnya? Ketika data kita sudah input di sistem OSS, ketika kita saya mau dong bikin halal, maka kita buatkan NIB tersinkronisasi dengan halal. Saya mau dong daftar BPOM, loginnya dari OSS, nanti lanjutannya secara sistem website BPOM-nya sendiri. PIRT itu juga sama. Jadi setiap data yang tersisa dari OSS itu akan tersinkronisasi dengan beberapa sistem lainnya. Mempermudah bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan terkait program dan bantuan. Dengan adanya pelaku usaha yang memiliki izin edar legalitas, maka sasaran bantuan pemerintah itu akan gampang dan mudah terarah. Salah satu contohnya, alhamdulillah saya pribadi adalah salah satu pelaku usaha yang mendapatkan bantuan hibah dari Kementerian Pariwisata senilai 10 juta. Dari mana datangnya? Itu adalah sistem yang mencari. Kita mendaftarkan melalui proposal dengan kelengkapan izin-izinnya. Pemerintah meyakini, oh ternyata pelaku tersebut lengkap izinnya, maka nggak mungkin dong saya akan salah sasaran ketika saya berikan bantuan tersebut. Nah dari situ bahwasanya legal pun juga memberikan pengambilan kebijakan terkait program dana bantuan. Terjalinnya komunikasi dan sharing data dari satu sama lain itu akan tukar pikiran, informasi satu sama lain. Bahwasanya ketika orang A sudah punya legalitas, ternyata nggak bayar loh, ternyata nggak bayar pajak, nggak perlu keluarin biaya, kamu harus bikin. Jadi akhirnya kan dari situ penyebarannya semakin luas. Kemudian membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis. Di sini kenapa membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis? Banyak poin-poin hal-hal penting yang pemerintah berikan kepada kita, bahkan pihak-pihak swasta. Caranya bagaimana? Dengan cara pembuatan proposal dan ikut lomba. Di situ banyak sekali poin-poin yang bisa kita ikut sertakan agar usaha kita biar semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu. Kalau kita bergeraknya hanya lingkup wilayah kita, tanpa kita mengembangkan bisnis kita, jejaring kita kepada lingkungan luar, maka tidak mungkin usaha kita akan dilihat oleh orang banyak. Next. Potensi pengembangan lanjutan. Inovasi ini berpeluang untuk dikembangkan lebih lanjut ke setiap desa yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga mampu mewujudkan potensi desanya menjadi desa wisata di bidang UMKM dan mampu membangun pemasaran dan jejaring lebih luas di luar sana. Kenapa saya ambil desa wisata UMKM? Kecamatan Talun ada 11 desa. Salah satunya ada Desa Warasa Balon. Warasa Balon tidak memiliki potensi sejarah, tidak memiliki peninggalan sejarah ataupun hal-hal yang bisa kita angkat untuk dijadikan destinasi wisata. Karena saya bergerak di bidang UMKM, maka saya angkat di Warasa Balon adalah destinasi wisata khusus UMKM. Makanya kenapa saya ambil judul seperti ini. Next. Nah, ini adalah foto kegiatan. Jadi sebelum saya terjun ke lapangan, dulu 2019 memang saya terjun ke lapangan satu persatu karena saya belum memiliki sertifikat resmi. Ketika memiliki sertifikat resmi, baru saya terjun ke beberapa desa dan kecamatan. Nah,
ini adalah kegiatan yang saya lakukan dan ini adalah mahasiswa yang membantu proses penginputan. Jadi ketika ada masuk KKN, kemudian ada teman-teman yang dari teks UM, chat UGJ, saya nggak bisa nih, ini tolong dong bantuin penginputan data, jadi saya oper formulirnya ke mereka. Next, nah ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan memberikan pemahaman kepada beberapa pelaku usaha bahwasanya legalitas itu penting. Next, nah ini door to door ke rumah-rumah. Ini makanya kenapa orang banyak kok makin gendut, karena setiap di rumah pelaku usaha tuh dijajaninya ini, dikasih makan ini. Itulah berkah dari silaturahmi yang saya lakukan. Next, terima kasih. Menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang adalah prinsip hidup kebanyakan orang. Tapi bergerak untuk menjadi orang yang bermanfaat tidak semua orang bisa melakukannya. Lakukan dan action. #anak ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Saleh, sadar legalitas kan Bu ya, gitu. Itu sih saran saya, mangga gitu tim juri. Saya juga ingin komentar tentang judul ya. Banyak kegiatan dilakukan ya, kalau dipresentasikan terasa dilakukan sendiri dan langsung ke user, langsung ke calon. Nah, padahal di judul ini kan yang dibangun si desa. Apakah nanti itu tetapi di dalam konsep yang sudah diceritakan itu tuh yang dibangun tuh ya komunitas UMKM-nya bukan desanya. Apakah ada yang miss dari saya atau memang sebetulnya yang kurang tepat mungkin kurang tepat judulnya atau bagaimana? Itu pertanyaan nomor satu. Yang kedua, ini nih Mas Dali ini bergerak atas nama NGO atau institusi atau perorangan bergerak sendiri. Nah seperti itu saya ingin menanyakan saja sih kan kegiatan ini sudah berjalan. Nah lalu yang terakhir tentang ya apa? Kadang ya memang Mas yang sudah bertemu langsung dengan orang-orangnya, pelaku usaha, nah, ya relevansi untuk legal itu kan tentu karena biaya-biaya yang muncul paling sederhana pajak, karena ya tentu dia akan belum tentu tukang cilok tuh punya NPWP gitu. Nah di sini kan pasti pertama yang ditanya NPWP gitu. Nah dengan ketercatatan itu bagi pemerintah itu bagus gitu, tapi bagi pelaku usaha itu akan tercatat dan harus lapor pajak itu pengalaman bagaimana meningkatkan persuasi masyarakat. Soalnya seperti ini ya bagus jika ya mahasiswa diterapkan untuk melindungi ya proteksi ini kan nanti ke proteksi akses pemerintah untuk memproteksi masyarakatnya. Apalagi kalau tadi ketemu Satpol PP instrumen pemerintah, ketemu masyarakat yang izinnya dapat dari pemerintah, lalu digusur berantem kan sama-sama dari pemerintah berantem kan. Langsung menjawab, apa? Langsung dijawab dulu boleh. Jadi ini oleh Mas Dali, selamat ya Mas Dali. Ini kalau tadi apa komunikasi anak ini itu nama merek. nama apa? Nama merek itu Mas. Nama merek. Iya. Merek usaha. Produk-produk. Iya, Iayaan.
Mungkin dulu ketika kita ingin mengajukan pinjaman KUR atau mendapatkan dana hibah dari pemerintah, itu kita harus datang ke desa. Belum lagi kalau desa tersebut cocok dengan kita. Kadang kalau kubu yang kita pilihnya itu gak jadi, itu otomatis dipersulit. Makanya di sini dengan adanya pelayanan berbasis resiko itu, kita yang tadinya harusnya datang ke desa, belum lagi gotok-gotokan sama kubu atau perangkatnya, ini kita tidak perlu hal tersebut. Kita hanya cukup menginput data usaha kita sendiri. Yang ketiga, berkesempatan mengikuti kegiatan pemberdayaan dan dampingan usaha. Nah, di sini adalah poin-poin penting yang nantinya akan banyak mendapatkan fasilitasi dari beberapa dinas terkait. Salah satunya ada Indal, ada koperasi, pariwisata, ada BUMN, dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah mengurus legalitas usahanya, maka bukan hanya fasilitas legal saja yang mereka dapatkan. Mereka juga bisa mendapatkan desain kemasan, merek, AKG, kadaluarsa, bahkan akses pemasaran ke toko oleh-oleh. Yang keempat, produk yang dijual itu menjadi layak edar. Kenapa layak edar? Karena sudah tercatat resmi dan sudah dites secara resmi oleh dinas terkait. Yang kelima, menjamin mutu keamanan produk yang dihasilkan. Kenapa dikatakan menjamin mutu? Produk yang kita mau jual, ketika kita sudah memiliki izin edar, maka produk tersebut pasti akan diuji lab. Ketika sudah uji lab, maka akan muncul sertifikatnya bahwasanya produk tersebut memang layak dikonsumsi oleh banyak orang dan tidak mengandung bakteri yang berbahaya. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ketika kita sudah melengkapi izin edar dan izin usaha tersebut, maka kita akan meyakini bahwasanya saya yakin nih produk saya pasti mampu bersaing dengan orang-orang di luar sana yang mungkin sekelas pabrikan. Kenapa? Meskipun saya hanya kelas ekonomi menengah atau UMKM, tapi dengan legal yang lengkap, izin edar yang lengkap, maka saya pun juga pasti bisa. Yang ketujuh, mampu bersaing dengan perusahaan besar yang di luar sana. Kemudian sasarannya sendiri saya ambil 3 poin sasarannya. Yang pertama adalah para pelaku usaha industri, yang mana mereka memproduksi bahan baku yang belum jadi sampai menjadi bahan baku yang jadi. Yang kedua, para pedagang kaki lima, toko-toko atau warung sembako, jasa, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Next. Kebaharuan. Di sini inovasi ini saya buat berdasarkan regulasi yang ditulis oleh beberapa pemerintah. Di sini ada yang pertama peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2001 tentang usaha berbasis resiko. Kemudian ada dari peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018, Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2011 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 33 tahun 2014, peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, keputusan Menteri Agama nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal, peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi hal yang saya buat ini saya sudah dasari dengan beberapa peraturan pemerintah dan pokok-pokok kebaharuan inovasi yang dikembangkan itu pengolahan data bersifat manual dan tertulis. Kebanyakan pelaku usaha itu mereka kebingungan ketika ada penawaran, mau nggak bikin legalitas? Mau nggak bayar pajak? Mau nggak pasti bayar. Nah, di sini saya menekankan kepada pelaku usaha bahwasanya dengan komunikasi door to door itu, saya meyakinkan bahwasanya ketika kita membuat perizinan tidak akan ada yang namanya biaya bayar pajak, kecuali ketika mereka bikin izin dan mereka membuat pajak dengan ketentuan pajak tersebut, orang pribadi yang memiliki usaha maka mau mereka harus membayar pajak. Tapi kalau mereka membuat NPWP-nya hanya ketentuannya orang pribadi dengan gaji kurang di bawah 6 juta, mereka masih aman, tidak ada pajak yang dikeluarkan. Nah, yang dilakukan oleh saya bukan hanya datang bertemu dengan pelaku usaha. Saya coba kumpulkan mereka dalam satu desa atau kecamatan. Mungkin semua orang yang kumpul itu tidak semuanya paham, tidak semuanya mengerti. Maka saya pakai cara yang kedua dengan cara door to door.
dengan cara memberikan yang namanya formulir pendaftaran NIB. Ada yang bersifat manual, ada yang bersifat digital. Yang bersifat digital saya buatkan Google Form, atau juga saya buatkan pesan tersebut di chat WhatsApp. Mereka tinggal mengisi data tersebut. Ketika sudah mengisi tersebut, mereka lampirkan lembar-lembar pendukungnya. Kemudian membantu proses perencanaan penginputan data legal usaha. Ketika mereka sudah mengisi data legal usaha yang diminta, mau itu NIB ataupun PIRT, nanti legal tersebut, data tersebut diterima oleh kita bantu inputkan. Next. Target jumlah penerima manfaat dari 3 poin yang tadi saya sampaikan tentang para pelaku usaha home industri, pedagang kaki lima, toko dan warung. Saya ambil persentasenya, kenapa home industri lebih banyak? Kok pedagang kaki lima sama warung atau toko jasa lebih kecil? Kenapa? Karena home industri itu lebih banyak mementingkan yang namanya kelengkapan legalitas. Salah satunya bukan hanya NIB saja, tapi PIRT, kemudian ada halal, kemudian ada AKG, kemudian ada kadaluarsa, kemudian ada merek dan lain sebagainya. Kenapa kok toko dalam pedagang kaki lima cuma persentasenya 25 dan 31? Karena kebanyakan orang-orang yang berjualan kayak sembako, potong rambut, mereka cukup hanya dengan izinnya NIB saja. Tapi bukan hanya itu saja. Ketika kita membuat NIB, di dalam sistem OSS itu ada beberapa poin yang berkesinambungan. Salah satunya tersistemasi dengan si halal, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada juga SNI jika produk tersebut ada kolom pencarian, kemudian ada juga tentang lingkungan, semuanya ada. Tetapi saya nggak ambil itu karena memang poin-poin itu akan mengeluarkan biaya. Kenapa? Saya tanyakan kepada mereka yang pelaku usaha, siap tidak ketika kalian melanjutkan perizinan tersebut bukan hanya di NIB, PIRT dan halal, tetapi yang lainnya. Makanya ketika ada penawaran mereka setuju, baru terlanjutkan. Next. Proses bisnis inovasi. Dalam proses inovasi ini, stakeholder yang terlibat di sini ada akademisi. Kebetulan kita bekerja sama dengan Tax UGJ dan Tax UMC. Itu setiap kita bekerja sama dengan mereka ketika kita tidak mampu nih menampung beberapa pendaftaran formulir, kita serahkan ke UGJ dan UMC. Kemudian komunitas. Jadi kebetulan saya juga tergabung dalam komunitas. Teman-teman saya latih untuk bagaimana caranya membuat atau membantu saya untuk membuat perizinan tersebut. Kemudian ada pemerintah desa, kemudian ada pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada dinas Indang, koperasi, pariwisata, bahkan BUMN. Sekarang sudah mulai masuk nih Diskominfo, DPPTSP, Dispora. Semua pemerintah kabupaten sekarang sudah mulai mendekati para pelaku usaha. Terus media. Nah, kenapa saya gunakan media sebagai sarana komunikasi? Penting saya supaya makin terkenal dan makin banyak orang yang kenal, pasti harus ada media yang menahan saya. Bahwasanya nih ada pelayanan pembuatan legalitas. Di mana di sini akhirnya dengan ada media yang menerangkan itu, maka banyak orang yang mencari. Nah, setelah kembali. Terus, nah ini adalah isian Google Form terkait formulir. Setelah pelaku usaha yang saya kumpulkan dalam satu tempat, itu saya nggak berhenti begitu saja, bukan hanya door to door. Saya gabungkan dalam satu grup WhatsApp, dampingan saya kabupaten kota dan dampingan khusus kecamatan. Next, ini adalah penjelasan masukan keluaran. Masukan menanyakan data real pelaku usaha yang ada di desa-desa, kemudian melakukan penyebaran informasi dengan sistem pelatihan workshop yang tadi saya sampaikan, menyiapkan formulir pengisian data dan keluarannya itu adalah sebelum dan sesudah. Tidak adanya data pelaku awalnya kebanyakan desa itu hanya mengancang-ancang. Ancang-ancangnya dari mana? Ancang-ancangnya ada dari kemarin itu lagi heboh-hebohnya BPUM. Pemerintah itu acuan data pelaku usaha itu dari BPUM. Kenapa? Udahlah, gak usah nyari-nyari yang lain. Toh juga ada data yang tertera. Padahal data tersebut belum real, nyata itu adalah orang yang punya usaha. Makanya dengan adanya workshop atau pertemuan secara langsung dengan mereka-mereka yang benar-benar memiliki usaha, maka kita akan jadi tahu ada berapa sih data yang sebenarnya pelaku usaha desa tersebut.
Kemudian usaha yang dijalankan itu produknya. pisang sama pink. Bisa sama istri. Oh, anaknya Mimi. Oh, dikira itu komunitas. Oh ya, bukan. Baik, Mas Dali, ini kan sudah dilakukan ya, sudah dilakukan tahun 2022. Nah, kalau saran saya sih tadi misalkan desa sampai apa? Desa Sale, ya desa Sale ya, desa sadar legalitas. Nah, menurut saya sih begini ya Mas Dali, karena ini sudah dilakukan, jadi upaya-upaya yang sudah Mas Dali lakukan itu coba dikemas, kemudian dijadikan sebagai entah itu akronim atau apa, kemudian itu kan sudah dilaksanakan, artinya sudah jelas efektifannya seperti apa begitu ya, sehingga inovasi-inovasi yang muncul di program itu terasa di dalam judul begitu. Jadi jangan mengapa membangun dan sekedar legalitas. Ini kalau melihat judulnya masih seperti apa namanya ide gitu, masih seperti inisiatif gitu. Tapi kemudian di dalam sudah dilaksanakan 2022. Seperti itu dari saya. Terima kasih Mas Dali. Kenalkan kita sudah sama-sama di grup alun. Iya. Bisa apa ya anaknya Mimi gitu. Bisa apa posisi ya. Kita dibuatkan grup oleh camat sebelumnya, di mana Pak Camat ini melihat potensi Talun itu sangat luar biasa. Kalau Kecamatan Talun ini sudah over investor. Kecamatan Talun itu sudah over investor. Sampai sudah tidak mau lagi menerima investor yang masuk di Kecamatan Talun, bayangkan. Itu kan sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau Talun ini sudah luar biasa ya Bu. Nah, melihat Mas Dali ini kan sebetulnya desa. Ya, nggak apa-apa desa. Tapi harapannya desa ini bisa menjadi prototipe untuk ditingkatkan dia lebih luas. Ya kan, yang paling luas adalah sebelahnya ya kan Kecamatan Talun. Bahkan lebih jadi prototipe lagi untuk di skupnya Kabupaten Cirebon. Yang dibutuhkan saat ini adalah data. Bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan kalau nggak punya data? Dan yang dilakukan oleh Mas Dali ini kan untuk satu desa tersebut diinventaris menggunakan cara yang sangat sederhana, Google Forms. Bagaimana kalau kita tingkatkan dari satu kecamatan ke satu kabupaten Cirebon? Ya kan, pasti nih dinas-dinas terkait senang dong dapat. Iya kan, kalau ada pelatihan langsung aja tuh dipilah ya UMKM bidang apa langsung anak kelihatan. Untuk pertanyaannya, bagaimana effortnya untuk mau orang tersebut? Satu kabupaten loh, door to door. Waduh, gimana nih Mas itu? Itu yang jadi pertanyaan. Penjelasan Mas ini sungguh luar biasa ya Bu ya, lebih dari proposalnya. Wah, kita disadarkan. Oh iya, baru sadar Mas saya. Presentasi Mas saya jadi sadar. Lebih dari proposalnya. Jadi proposalnya harus dikuatin lagi. Karena saya baca itu kok ini latar belakang cuma kurang dari satu lembar gitu ya. UMKM jenis apa tidak dijelaskan gitu. Di Desa Wanasaba itu UMKM-nya lebih banyak apa juga tidak dijelaskan. Bahkan saya kaget itu pedagang kaki lima juga UMKM ya. Iya. Ya, masuk ya. Tukang lele, pecel lele masuk UMKM nggak Mas? Kalau keuntungannya kurang dari di bawah 500 juta tuh masuk UMKM. Masuk UMKM. Pecel lele ya, pecel lele di jalan. Jangan salah loh, mereka pecel lele itu cabangnya 5, 10 pinggir jalan aja kenyataannya padahal aslinya orang kaya mereka seperti itu. Setuju ya Mas, kayaknya kami juga suka kalau misalkan ada UMKM kayak pecel lele tadi itu jaminan halal, kebersihan terjaga. Ada yang model kayak itu, kok ya pecel lele saja sudah luar biasa. Bahkan tadi yang kalau misalkan kebersihannya terjaga bisa jadi wisata edukasi UMKM. Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, yang UMKM pinggir-pinggir jalan itu justru malah jadi tujuan wisata. Tapi tadi kebersihannya terjaga, pembuangan airnya di mana juga terjaga seperti itu. Jadi mungkin ini bisa jadi harapan di masa yang akan datang. Dan saya cukup setuju dengan yang disampaikan Mas Dali, bisa mengajak dengan istilah akademisi. Akademisi di situ ada berapa? Gitu kan ya.
UGJ ini ada pusat inovasi ya Bu ya. Dan kalau setiap universitas punya unit-unit khusus tentang lembaga inovasi, maka di bawahnya itu melayani masyarakat untuk membantu label halal, pendaftaran PIRT. Jadi tidak numpuk di kabupaten, terpisah-pisah di lembaga-lembaga tinggi. Jadi lembaga tinggi menjadi wadah bagi masyarakat sekitar untuk bertanya, nyuwun tolong, nah seperti itu. Jadi program pengabdian masyarakat Mas Dari ini bisa diadopsi juga untuk seluruh stakeholder. Seperti itu Mas. Siap, terima kasih. Tadi menjawab pertanyaan dulu ya. Kan gini, memang awal mula bergerak itu secara pribadi. Dan kenapa lingkupnya desa sebenarnya gini, terjunnya ke desa itu bukan secara pribadi kemauan saya. Kita juga melihat beberapa desa nih yang sekiranya mau dan sekiranya merekanya para pelaku usahanya siap. Jadi kita tuh mengedukasi itu nggak semua desa langsung kita edukasi. Kita cari beberapa desa yang potensinya bagus dan minimal itu pemerintah desanya itu mensupport. Jadi kita misalkan contoh yang sudah saya lakukan itu desa Keduanan, Kenanga, Perbutulan, Kecamatan Karangwareng, dan itu beberapa desa yang sudah saya coba untuk edukasi itu karena pemerintahnya itu support. Kalau kita maksa-maksa masuk ke beberapa desa sedangkan pemerintahnya tidak mensupport, pasti otomatis jatuh-jatuhnya kita sebagai orang yang bergerak secara sukarela nanti jatuhnya ya udahlah, toh juga mereka ntar kalau sadar sendiri nih kalau mereka memang butuh. Dan gerakan ini sebenarnya memang sudah berjalan dilakukan oleh dinas terkait. Salah satu contohnya yaitu dinas koperasi dan juga dinas perdagangan. Saya hanya membantu programnya mereka, bahwasanya tadi saya sampaikan ketika mereka tidak bisa menyusuri beberapa desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, maka saya bantu menyusurinya dan membantu bagaimana caranya proses perizinannya. Itu yang pertama. Jadi saya tidak memaksakan. Memang judulnya terlalu besar banget, membangun desa. Saya juga masih agak bingung sebenarnya. Cuma apa salahnya kita bermimpi bahwasanya desa sekabupaten Cirebon itu semuanya memiliki produk yang berlegalitas. Terus apa lagi Bu? Ya sebenarnya kalau untuk penduduk kecamatan juga sudah, intinya sih gini, intinya ketika pemerintahnya itu mereka mau digadang-gadang, misalkan kita tuh nggak ngoyo-ngoyo masuk ke desa A untuk saya ini orang yang suka bantu-bantuin bikin yang ide loh, enggak. Jadi kita berbicaranya ketika desa atau pemerintah kecamatan dulu, kita tawarkan jasa kita. Nih saya punya jasa. Kebetulan saya bergerak di bidang jasa juga. Saya punya PT perseorangan, di dalam itu ada jasa, yaitu melayani konsultasi legalitas. Saya tawarkan, ketika pemerintahnya oke, saya masuk. Tapi kalau mereka nggak bisa, ya sudah. Caranya door to door kepada masing-masing warga. Dengan cara siapa? Dengan cara bagaimana? Saya punya teman di desa A. Saya coba tanyakan kepada mereka, kamu punya teman yang belum punya legalitas nggak? Kalau belum punya, yuk kumpul 10 orang juga nggak apa-apa, saya datang. Jadi intinya memang pergerakan tersebut bergerak ke desa-desa ketika memang ada persetujuan dari pemerintah tersebut. Selebihnya kita bergerak secara pribadi dengan para pelaku usahanya dengan sistem kumpulan beberapa pelaku usaha. Baik Bu, memang ini untuk produk-produk UMKM ini banyak ya di Kabupaten Cirebon itu yang belum memiliki legalitas. Kadang mereka tuh males ya mengurusnya karena kan sekarang itu macam-macam kan. Kita Ya ini untuk terkait masalah pajak, alhamdulillah itu di pendaftaran NID itu kan nggak mengharuskan NPWP, tidak mengharuskan ada penginputan NPWP. Tetapi memang yang tadi disampaikan alangkah baiknya ketika kita sudah terjun dari dunia usaha, mau nggak mau kita harus
yaitu membuat NPWP. Sedangkan ketentuannya itu tuh memang antara wajib dan tidak wajib tergantung dari kita pelaku usahanya. Tapi kalau yang sudah diedukasi oleh dinas terkait, mereka mau nggak mau memang bikin NPWP, karena persyaratannya itu ketika kita ingin mengajukan bantuan hibah pemerintah, di dalamnya itu bukan hanya legalitas usahanya saja, tapi NPWP juga ada. Karena itu ada catatan khusus bahwasanya ternyata orang tersebut sudah melengkapi NPWP-nya, berarti mereka sudah punya sumbangsi untuk negara. Jadi kalau perizinan NIB-nya sendiri memang tidak diharuskan untuk membuat NPWP, termasuk juga BPJS Ketenagakerjaan. Itu pun juga tidak mengharuskan pelaku usaha itu membuat BPJS Ketenagakerjaan, karena di situ di dalamnya itu tergantung dari pelaku usahanya. Karena ketika pelaku usaha itu membuat NIB, di dalamnya ada BPJS Ketenagakerjaan, siap nggak nih ownernya membayari karyawannya untuk BPJS-nya? Kadang kan ada yang nggak mau, saya nggak mau lah, biarin mereka aja pakai BPJS KIS aja, cukup. Karena kan KIS pemerintah kan gratis, nggak bayar, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan harus berbayar, memang lebih murah, cuma 16.100 kalau nggak salah. Jadi ketentuan itu semua adanya di masing-masing pelaku usaha. Minimal yang saya jelaskan kepada pelaku usaha adalah nih yang tadi disampaikan, bahwa dengan kita memiliki legalitas usaha, maka usaha kita akan terjamin hukumnya. Ketika tadi datang Satpol PP mau gusur nih tempat usaha tersebut, ternyata mereka tidak memiliki legal. Yang mau ya dengan terpaksa ya harus digusur. Tapi kalau mereka punya legal, saya ada kasus teman saya sendiri, yaitu pengusaha rumah potong hewan di daerah Losari. Kebetulan saya udah menebak ini RPH pasti limbahnya bermasalah, karena air dari cucian ayamnya itu pasti akan bau. Saya datang ke rumah teman saya ngomong, Mas, ini RPH resikonya besar. Kenapa? Karena limbahnya punya pengaruh besar untuk lingkungan. Mau nggak saya bantu? Apanya Mas? Saya bantu perizinannya. Saya bantu buatkan perizinannya. Bener, 2 tahun kemudian datanglah warga dengan beberapa perangkat desa dan aparat datang. Itu apa? Yang pertama kali lihat usahanya sudah berlegal belum? Karena dia sudah punya legal, dia datang keluarkan legal. Orang yang tadinya iri tujuannya mau menutup usaha tersebut, mereka kan hanya terdiam. Karena apa? Ini adalah penguat. Kalau ternyata penguat tersebut masih juga bermasalah, berarti kan pemerintahnya nggak bisa menguatkan usaha kita. Tujuan bikinnya itu kan pemerintah menguatkan usaha kita. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari masalah. Masih bermasalah berarti kan edukasi pemerintah kepada tim aparat-aparat lainnya belum menyeluruh. Tugasnya kita hanya membantu mengedukasi pelaku usaha. Bagaimana caranya mereka melek dan sadar izin itu penting. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mas Dari. Ini waktunya udah disoba, jadi kayaknya pertanyaan untuk peserta atau undangan saya berikan 1 orang aja. Oh, maka ayo kami. Saya hanya melihat dari sisi prosentase tadi 43,3% berkaitan dengan UMKM. Nah, kenapa nggak itu dulu aja? Karena mereka itu yang memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, mereka dulu saya kira untuk sportif dia harus membuat legalisasi
dulu mengenai masalah yang kaitannya dengan OSS dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Kabit. Bu Kabit ini dosen loh. Terima kasih ya atas sarannya, nanti diperhatikan ya Mas Dali ya untuk usulan-usulan dari tim juri dan dari Bu Kabit ya. Waktunya sudah selesai nih untuk presentasi di teknik pertama. Sekarang kita istirahat dulu. Oh ya sebelumnya